Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang framework Bootstrap. Apa sih yang dimaksud dengan Bootstrap? Jadi Bootstrap ini merupakan sebuah alat bantu untuk membuat sebuah tampilan halaman website yang berbasis HTML dan CSS seperti tipografi, form, button, table, navigasi, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya Bootstrap ini udah familiar banget di kalangan para web developer. Kenapa? Karena Bootstrap ini sudah menyediakan kelas dan komponen yang siap pakai. Jadi kita sebagai web developer tidak perlu menulis lagi script dari nol. Kita tidak perlu menulis script dari awal. Kita hanya tinggal memanggil kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, Bootstrap ini sendiri memiliki 3 komponen yang penting. Yang pertama ada HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga adalah JS atau JavaScript. Jadi ketika seorang web developer membangun sebuah website dengan bantuan Bootstrap atau dengan menggunakan Bootstrap, tentu aja proses dan hasilnya akan lebih efisien dan juga efektif. Kenapa? Karena Bootstrap sudah menyediakan template atau kelas yang bisa kita langsung pakai. Jadi kita nggak perlu menulis script dari awal, jadi menghemat waktu juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Bootstrap. Bagaimana sih awal mulanya diciptakan Bootstrap? Jadi Bootstrap ini diciptakan oleh seorang desainer dan juga pengembang di Twitter pada pertengahan tahun 2010, yaitu Jacob Thornton dan Mark Otto. Nah, pada awal mulanya diciptakan Bootstrap ini untuk perangkat kerja yang bisa mendorong konsistensi pada alat internalnya. Dan awalnya juga Bootstrap ini dikenal sebagai Twitter Blueprint. Jadi namanya sebelum Bootstrap adalah Twitter Blueprint. Nah, sebelum Bootstrap ini diciptakan, sebenarnya udah ada banyak berbagai alat bantu seperti Bootstrap, alat bantu untuk pengembangan website juga, tapi beban pemeliharaannya cukup berat dan juga tingkat konsistensinya sangat tidak stabil. Jadi pemeliharaannya berat dan juga nggak konsisten. Sedangkan Bootstrap ini udah well done banget. Jadi akhirnya dirilislah Bootstrap atau yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter Blueprint menjadi proyek sumber terbuka pada 19 Agustus tahun 2000. Selanjutnya, kelebihan Bootstrap. Apa aja sih kelebihan Bootstrap? Yang pertama, waktu pembuatan lebih cepat. Template yang menggunakan Bootstrap lebih rapi. Template yang menggunakan Bootstrap lebih ringan. Kode yang lebih mudah dipelajari, serta terdapat banyak template gratis. Mengapa pembuatan waktu lebih cepat? Karena terdapat banyak library yang isinya terdapat berbagai macam script yang sudah siap dipakai, sehingga pihak developer tidak perlu membuang waktu untuk menulis berbagai script dari awal. Yang kedua, template yang digunakan lebih rapi, yaitu template yang tersedia pada Bootstrap sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tingkat kerapihannya sangat tinggi. Tiga file utama Bootstrap. Yang pertama, Bootstrap CSS. Yang kedua, Bootstrap JS. Yang ketiga, Glyphicons. Yang pertama, Bootstrap CSS adalah framework yang mengatur dan mengelola layout website. HTML mengatur konten dan struktur halaman web, sedangkan CSS berurusan dengan layout situs. Oleh karena itu, kedua struktur ini harus bekerja bersama-sama untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, Bootstrap JS. File ini merupakan bagian inti dari Bootstrap. Di dalamnya terdapat file JavaScript yang bertanggung jawab atas interaktivitas website. Developer menggunakan jQuery untuk menghemat waktu, karena tidak perlu menulis sintaks JavaScript berulang kali. jQuery sendiri adalah
open source yang populer dan juga library JavaScript lintas platform yang memperbolehkan usernya untuk menambah berbagai fungsionalitas ke website. Yang ketiga, Glib Icons. Icon berperan penting pada front-end website. Bahkan terkadang icon dikaitkan dengan tindakan tertentu, serta data yang ada di dalam interface user. Untuk tas ini, Bootstrap menggunakan Glib Icon. Bootstrap menawarkan Glib Icon Half Links yang bisa dipakai secara gratis. Versi gratisnya punya tampilan yang standar, tapi sudah lebih dari cukup dengan adanya fungsi-fungsi yang penting. Jika menginginkan icon yang lebih stylish, Glib Icon menyediakan berbagai set premium yang akan membuat website terlihat lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 seperti Gunawan. Di sini cara menggunakan Bootstrap, yang pertama download dulu aplikasinya. Yang kedua memasukkan bot kode PNG atau Novios seperti JavaScript. Nah, sebelum itu kita download dulu. Saya di sini sudah masuk ke Bootstrap. Di sini ada rumah. Di sini unduh. Untuk yang mau mendownload ini, unduh sama unduh sumber semuanya sama aja, bisa di download semuanya sama. Kalau saya pakai yang ini, yang unduh. Setelah diunduh, maka akan timbul saya di sini udah mengunduhnya, Bootstrap Ditch. Ada dua CSS, ini ada Bootstrap CSS, mini, PTL. Setelah itu coba kita lihat, kita cari contoh Bootstrap itu sendiri. Nah, di sini ada contoh. Di sini unduh contoh sama unduh kode contoh, unduh contoh, klik unduh contoh. Nah, kita akan dapat contohnya itu seperti ini. Ini contoh-contoh. Ini album, ini harga, ini produk, untuk periksa, itu dashboard, blog, kantor, itu masuk, catatan, anggap, beli, contohnya tinggal di klik dulu, kita lihat tombol contoh. Kita coba dulu tombol contoh. Lama ya. Kalau misalnya udah ini diunduh, nanti akan seperti ini. Saya sudah mengunduh dua. Kita buka, ini ada Bootstrap. Sudah itu nih, coba kita lihat blog. Kita buka. Nah, ini kita ada gambarnya. Kita membuat blog itu ini. Bawahnya tuh seperti ini. Kalau misalnya pakai CSS atau HTML itu lebih bagus.